gue udah pasti nangis bro. Terus iya Wak, kamu ketemu jenguk aku, kok kamu gak jenguk aku. Ternyata kalau aku pikir-pikir, aku jenguk itu ternyata dia minta dijenguk untuk yang terakhir kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini aku lagi sama Ameri. Kita malam ini mau kita mau cerita-cerita sedikit. Kita baru kehilangan saudara kita, sahabat kita, rekan seperjuangan kita, Iwan Susanto atau Iwan Orlen. Iya, nama aslinya Iwan Susanto. Nama aslinya Iwan Susanto. Binti Ngatimin kalau nggak salah. Kita sangat kehilangan ya Mary ya. Iya, sangat kehilangan banget. Nah sebelum kita kesana, mungkin kan ada yang belum tahu sih, Mary penonton Power Rangers. Sebenarnya Iwang itu siapa sih? Iya, sebenarnya Iwang itu asistennya Technisha, adiknya Raffi. Dia itu merangkup dari asisten, terus Teh Nanas juga, Mama Ami juga. Kalau misalnya Mama Ami ada kerjaan di TV atau Teh Nanas ada kerjaan di TV, pasti itu yang diajak Iwang. Jadi Iwang itu ngebagi 3 orang antara Technisha, Teh Nanas, Tante Ami. Tapi yang lebih populernya dia itu sebenarnya asistennya Technisha, ngurusin jahitan baju-bajunya Technisha gitu. Makanya Technisha itu kehilangan banget dengan Sangat kehilangan ya. sangat kehilangan banget. Dia langsung telepon aku nangis-nangis pas udah tahu kabarnya Iwang nggak ada gitu. Jadi itu sosok Iwang itu sebenarnya deket semua sama karyawan-karyawannya Raffi, termasuk Midun. Kita pernah juga liburan waktu itu keluar negeri kan bareng-bareng. Berapa kali udah sering lah. Iya. Terus Iwang itu dari tahun berapa Omer sama masuk di keluarga Rans? Tahunnya sih aku kurang ngeh ya tahun berapa. Pokoknya dia itu dibawa sama Krisna dulu dari 7 tahun yang lalu. Berarti kalau 7 tahun yang lalu tuh berapa ya? Dia 7 tahun yang lalu dia baru bekerja sama 2000. Technisha. Berarti antara 2014 atau 15 ya? Iya, antara 2000 ituan. Dia mulai masuk ke lingkungan keluarga Raffi Ahmad. Sebelumnya si Iwang di mana? Sebelumnya dia kerja di desainer gitu di daerah Mampang. Ada desainer yang ngurus-ngurus tentang baju-baju gitu. Jadi baju-baju artis-artis dangdut atau apa gitu. Nggak tahu kenapa dia itu mungkin ada pekerjaan yang maksudnya mungkin kurang srek sama dia. Jadi akhirnya dia resign dan masuk ke keluarganya Raffi Ahmad gitu. Jadi pertama kali dia jadi asisten artis itu ya di Technisha ya? Sebelumnya belum pernah? Sebelumnya belum pernah, Sama cuman sekali. dia jadi asisten desainer gitu. Dan menjadi asisten artis itu baru masuk di keluarganya Baru di keluarga Raffi. Iya. Dia dari Bengkulu ya? Asalnya dia dari Bengkulu, Curup, Labong apa Lembong? Labong. Iya, Labong. Dan Iwang itu sudah 7 tahun Menemani Technisha beserta keluarga gitu. Dan Om Mary sempat buat YouTube juga kan sama dia ya? Iya. Mary Fat Iwang ya? Aku sempat sempat 2 kali sih. Pertama juga kan di Benit waktu itu ya ada dari YouTube-nya. Terus akhirnya dari namanya pertama Iwang Fat Mary jadi ganti Mary Fat Iwang gitu. Alhamdulillah yang pas Mary Fat Iwang itu berjalan dengan mulus lah, maksudnya lancar gitu. Meski kita jarang-jarang upload video karena emang jadwal kita tuh nggak pernah ketemu gitu. Sekarang udah mau 400 subscriber ya? Udah mau 300 subscriber. Nah, aku mau nanya, Iwang tuh karakternya gimana sih, kepribadiannya dalam hari-hari
saat menjalani ya bertahun-tahun menjalani sama Om Eri, sama Tenisa, sama Sensen, itu dia tuh gimana sih karakternya? Kalau karakter Iwang sih ya emang dia orangnya periang yang bikin orang di sebelah dia itu selalu ketawa gitu kan. Maksudnya dia pinter ngelucu, dia jadi apa, jadi Agnes Monica, jadi Miss Universe kayak gitu-gitu, jadi dia catwalk ala Miss Universe kayak gitu, jadi kita tuh bikin ketawa kan. Sebenarnya kalau ngelihat dia talentanya juga jadi Agnes Monica itu pinter banget, mirip banget gitu. Jadi dia tuh menghidupkan suasana ya. Menghidupkan suasana bener, jadi dimanapun dia pasti orang di sekelilingnya dia yang ada deket dia itu pasti ketawa Terhibur, dengan tingkah laku iya. dia, terhibur. Kalau saat dia kerja sama Tenisa gimana dia kerjanya? Saat dia kerja sama Teknisa rajin, dia tanggung jawab gitu. Makanya Teknisa udah tahu, karena kan Teknisa udah tahu sosok Iwang itu, dia itu orangnya lelet gitu ya. Lelet. Jadi kalau Teknisa itu misalnya kerja jalan jam 10, dia bilangnya jam 9 gitu. Jadi karena udah tahu sosoknya Iwangnya kayak gitu. Saling ngerti gitu ya. Saling ngerti. Jadi Teknisa itu misalnya jam 10 jalan, dia bilangnya jam 9 gitu. Jadi Iwangnya tuh baru datang jam 9 gitu. Jadi kan pas siap-siap baru jam 10-nya jalan kayak gitu. Jadi udah saling tahu keduanya itu. Kalau Iwang sebagai teman itu dia gimana, Amir? Kalau Iwang sebagai teman sih buat aku ya teman yang baik, teman yang apa? Yang asik, teman yang aduh, gue nangis kalau lama-lama begini ya. Apa sih yang paling berkesan selama kenal sama Iwang? Yang paling berkesan selama Omer kenal sama Iwang tuh apa gitu? Yang paling berkesan, aku kan kerja sama Raffi Ahmad udah lama ya. Kebetulan aku waktu itu pernah emang dikasih mobil sama Raffi dan ada kecelakaan kan. Karena aku nggak mau prasangka buruk atau apapun itu. Dan emang benar pure kecelakaan mobil itu, akhirnya mobil itu aku jual dan aku kredit lagi. Dengan berat aku kredit mobil itu, ya biasalah namanya kita gaji kadang-kadang kan banyak kebutuhan perlu dari kampung gitu kan. Terus kebutuhan yang nggak terduga, kadang-kadang ada keperluan di kampung gitu kan. Saya terpaksa tuh kredit mobil. Jadi biar saya bener ada ini mobil dikasih bos Raffi, sebenarnya padahal tuh udah mobil kedua saya kredit sendiri gitu, dengan jangka 3,5 tahun. Nah, di sela itu kadang di 1 bulannya itu saya nggak bisa bayar gitu. Terus? Nggak bisa bayar itu saya selalu minta talangin ke Iwang, bukannya nggak mampu bayar full ya. Kadang-kadang saya kurang segini nih, gini-gini, tolong dong kamu ada nggak, sini aku pinjemin, nanti pas aku gajian aku balikin gitu ya. Itu aku sering berulang-ulang ke Iwang, maksudnya gue minta bantuan ke dia gitu ya. Dan dia itu selalu ada gitu ya. Dan dia itu selalu ada, dan saya juga nggak mau ngecewakan karena kan udah dibantu kan sama Iwang gitu, udah dibantu sama Iwang. Jadi setiap saya gajian, turun gaji saya transfer gitu. Nanti kalau saya butuh lagi ya Wak, saya minjem lagi ya, iya Wak nggak apa-apa gitu. Nah, teman baiknya tuh selalu yang berkesan di hidup aku tuh selalu begitu. Dan pas Iwang kemarin di tahun kemarin itu dia bilang, wah aku mau kredit mobil bisa nggak ya, gimana ya, udah kamu kredit, kan kebetulan aku arahin ke Ica kan. Terus ada temennya, masa kamu kesini nggak dapat apa-apa sih, udah kerja gini-gini. Ya udah Wah, gini aja kayak aku aja, kalau kita tuh nggak kredit nggak mungkin bisa. Jadi kita tuh kredit aja. Kan kamu kemarin udah bantuin aku, kebetulan kan kredit mobil aku tuh udah selesai kan, dan kemarin kan kamu banyak bantuin aku, jadi kalau kamu kepepet nggak bisa bayar ya udah kamu minta bantuan aku, nanti aku bantuin, gue bilang gitu. Kayak yang kemarin lah kita gantian, kalau nggak gitu nggak bakalan kita kekumpul, gue bilang gitu. Biar ada hasilnya kita kerja jadi barang, maksudnya jadi apa yang nikmatin kita gitu. Aku bilang gitu ya. Ini Wak, gue takut nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa dulu, jalanin dulu, jangan bisa. Akhirnya alhamdulillah dia ngambil, tapi belum sampai 1 tahun dia udah pergi gitu. Nah gitu, ini sebelum kita kesana Pi, Wak. Ini kan teman-teman yang nonton kan pada pengen tahu sih sebenarnya Iwang itu kenapa sih, Wak? Kenapa? Iwang itu kenapa? Apa sakit? Apa gimana? Iwang itu pertamanya setiap sakit dia nggak pernah ngeluh, maksudnya nggak pernah cerita ke temen gitu kan. Pas udah 2 bulan terakhir ini dia baru
cerita ke aku kalau saya kena lambungku udah kronis gitu. Lambungnya? Katanya lambungnya udah kronis, ding lambungnya udah banyak yang luka gitu kata dokter gitu. Berapa lama tuh? Sebulanan sih waktu itu dari Januari Desember Tahun baru lah ya. Iya, sebelum tahun baru dia udah ngeluh itu. Cuman dia masih sehat kerja, ntar sakit lagi, sehat kerja, ntar sakit lagi. Uang kamu berobat yang bener, aku bilang gitu kan. Waktu itu pernah kan ibuku pas lagi kesini tuh gejalanya juga seperti Iwang. Jadi dia aku katanya lambung gitu. Jadi aku arahin beli obat ini Wang, obat ini Wang. Aku nggak tahu dia tuh cek ke dokter apa dia cuma beli obat doang. Kata aku kan bilangnya rawat aja biar tahu apa yang kamu harus dimakan, apa yang kamu harus dijauhin di makanan kamu gitu. Aku juga nggak ngerti kan karena kan aku nggak ngeliatin dia tiap hari di kosannya seperti apa dan di kosannya kayak gimana. Terus pola hidupnya gimana sih? Aku gara-gara diet, diet aku kadang-kadang gue main handphone tahu-tahu makan jam 9 malam, jam 8 malam gitu kan. Pas udah aku bilang gitu nggak boleh begitu, sekarang kan meski aku kan nggak ada masak kayak kamu, kalau kamu kan di rumahnya bisa masak. Zaman sekarang kan digital udah canggih Wang, aku bilang gitu kan, kamu bisa pakai GoFood atau apa gitu kan, makanan sehat kan di situ udah banyak, aku gituin. Kamu nggak boleh begitu, itu kalau kayak gitu nyaksa diri kamu sendiri, kamu ngebunuh diri kamu pelan-pelan kalau kayak gitu, gue gituin. Karena kamu sayang ngomong gitu ya. Iya, karena aku sayang banget. Maksudnya kita tuh selingkungan kita kerja itu semua di Raffi tuh udah kita anggap itu udah bukan kayak teman lagi, udah kayak saudara gitu, saling ngingetin gitu, kayak gitu. Jadi sosok Iwang itu dia baik, dia banyak menolong aku. Nah, kemarin tuh katanya dia udah sempat mendingan, terus dia minta pulang ke Bengkulu ya, Pak? Iya. Jadi boleh cerita nggak, Pak? Gimana tuh, Pak? Dia udah mendingan, terus dia minta pulang ke Bengkulu. Apa dia ngomongnya gimana, Pak? Gue udah pasti nangis kok. Pas dia keluar dari rumah, pas dia keluar dari rumah sakit, pas dia masuk ke rumah sakit kan saya mau jenguk, cuman waktu itu saya nggak bisa jenguk karena kan alasannya katanya di situ nggak boleh ganti orang gitu kan, cukup lagi pandemi ya. Lagi pandemi cukup 2 orang. Terus tiba-tiba aku dengar kabar sore katanya, Om, Iwang udah pulang. Alhamdulillah, berarti kalau pulang kan sehat, kataku gitu kan. Alhamdulillah Iwang udah pulang. Terus aku telepon, wah kamu gimana, udah baik? Iya alhamdulillah baik, udah mendingan gitu kata dia. Ya udah, karena kan di rumah sakit tempat Iwang dirawat itu banyak nerima pasien COVID. Jadi aku bilang, Wang, nanti setelah 14 hari aku jenguk kamu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya orang-orang karyawannya Raffi yang belakang itu udah pada jenguk Iwang kan. Saya nggak tahu karena saya sambil kerja. Terus habis itu tak lama kemudian setelah itu saya ngomong, Bude ngomong, Om Meri nggak jenguk Iwang katanya. Saya mau jenguk Bude, cuman katanya kan habis dari rumah sakit itu 14 hari COVID baru dia itu dibales baru dia itu bisa dijenguk gitu. Saya rencananya mau jenguk bareng Rizky gitu, bareng Rizky anak-anak kantor gitu. Pas saya syuting kemarin lagi siapin persiapan ngasih surprise-nya AA sama Mbak Gigi ulang tahun, tiba-tiba Teh Nisa, Om Meri, aku mau jenguk Iwang. Lah, mau jenguk Iwang Teh? Iya karena Iwang mau pulang kampung gitu kan. Hari Jumat itu saya syuting Janji Suci. Terus kata dia, hari Jumat mau pulang kampung Teh, beneran mau pulang kampung, padahal kan nggak boleh pulang kampung sebenarnya, ngerawat di sini aja kan ada kita gitu, kata aku gitu. Enggak, dia katanya mau pulang kampung. Terus habis itu aku telepon, dia lagi di tempat temennya. Telepon ngomong apa, Pak? Aku telepon, Wang, kabar kamu gimana? Sehat, Wak? Aku yang
Yang itu di hati aku tuh Iwang itu ngomong, kamu mana? Kau kan dijenguk aku, katanya kamu menjenguk aku. Wah, maaf, aku bilang gitu. Aku gak ada niat mau jenguk kamu. Kamu di mana sekarang? Kata aku gitu. Aku di Jakarta Barat, di apartemen teman aku. Oh ya udah deh, aku jenguk hari ini ya. Aku mau ngajak Adi karena season lagi kerja, aku bilang gitu. Terus, iya Wak, kamu ketemu jenguk aku, kok kamu gak jenguk aku? Ternyata kalau aku pikir-pikir, aku jenguk itu ternyata dia minta dijenguk untuk yang terakhir kalinya. Aku dengar kabar juga sebenarnya teman-teman juga udah ngelarang dia pulang ya, Wak ya. Udah semuanya. Biar pengobatan di sini. Kan semua bos Rapi, Mbak Gigi, Teh Nisa semua nanggung perobatan dia. Kemarin juga yang di rumah sakit itu ditanggung Teh Nisa, Mbak Gigi, sama Raffi gitu kan. Pas aku ketemu di apartemen itu sebenarnya sehat sih. Aku tuh gak nyangka kalau Iwang mau pergi itu sehat, terus mukanya fresh, mukanya gak pucat lagi, mukanya gak kusam lagi kayak seperti awal. Cuman aku bilang, bener kamu yakin mau pulang? Aku bilang gitu. Terus, iya ya, wah aku mau pulang, aku berobat di kampung, mungkin ada alternatif lah, segala macem bla bla bla. Wah, aku kan bisa jagain kamu sebenarnya di sini. Mbak Gigi kan nggak terlalu padat, aku bilang gitu. Enggak, wah aku pulang kampung. Dia udah dirayu-rayu mau pulang kampung, nggak boleh pulang kampung, tetap mau pulang. Ternyata kalau gue pikir-pikir sekarang, ya mungkin dia emang mau pergi di tengah-tengah keluarganya gitu, takut ngerepotin orang di sini, bisa jadi gitu. Aku ya udah, gue udah ikhlas dengan Iwang pergi, biarin. Ibarat kata dia udah nggak sakit lagi. Sekarang dia udah aman, ibarat kata. Apa yang lu rasa paling sedih tentang Iwang? Apa yang lu rasa? Apa yang lu rasa kehilangan apa terbesar yang lu ada di Iwang yang lu rasain? Dia teman kerja, partner kerja sama aku. Yang paling aku rasain itu ya sebagai teman kerja, sahabat, saudara, semuanya lah. Karena aku kan kemanapun pasti, kalau Teh Nisa ikut pasti aku bareng sama dia. Jadi kemanapun pasti aku bareng sama dia, satu kamar sama dia, tidur sama dia, kayak gitu. Gue merasa pasti kehilangannya di situ. Ada nggak sih, Pak, sebenarnya hal yang pengen lo sampein tadinya itu tapi belum sempet lo omongin gitu ke dia, apa nasihat atau pesan atau apa yang Nggak sih, kalau buat sebelum aku sampein tuh, saya rasa udah aku sampein semua. Karena kan kalau aku lihat pergaulan Iwang selama ini tuh dia selalu, maksudnya apa? Bukannya ini ya, menter lah secara langsung, secara nggak langsungnya gitu. Maksudnya dia maunya sama yang high class, yang yang war gitu, istilahnya kayak gitu. Terus aku sempat ngomong kemarin, dari semenjak dia beli itu, Wang, maaf ya saya mau nanya sama kamu, kamu semenjak kamu kerja di sini tuh yang udah kamu dapetin apa? Maaf, bilang gitu. Enggak, wah aku mah nggak dapet apa-apa. Kamu nggak ada kayak beli atau sebidang tanah atau apa buat invest masa tua kamu di kampung? Nggak ada, wah gitu. Aku cuman bantuin ngebangun rumah renovasi kayak gitu, iya. Terus aku bilang, berhenti sekarang kamu beli barang-barang mewah, berhenti kamu sekarang beli-beli yang barang-barang brand, kumpulin duit kamu. Kalau misalnya di kampung ada mau jual tanah atau apa, kamu bisa taruh sedikit-sedikit, kan ibarat kata ada bekal kamu yang kerja, bilang gitu. Karena kan kita begini nggak mungkin keulang 2 kali, Wak. Terus dia ngomong, Pak, langsung pas aku ngomong gitu dia mandang, ngeliatin mata aku tuh yang penuh tanda tanya. Oh iya ya, Wak, gini iya, Wak, saya mulai sekarang. Dan semenjak aku omongin itu, dia itu udah mulai jaga jarak sama teman-temannya, udah mulai yang dia tadinya belanja barang-barang mewah gitu ya, kayak brand-brand gitu, dia udah mulai enggak lagi. Alhamdulillah, berarti dia kan ibarat kata ngikutin apa yang aku bilang gitu. terus itu aku juga dengar katanya Iwang itu udah pengen hijrah, katanya pengen mendalami agama, benar nggak, Pak?
Iya, itu dari sejak dari yang waktu itu pernah dia kesurupan kan, yang sama Krisna itu dia udah bilang mau berubah aplikasi-aplikasi yang nggak jelas di handphonenya itu sama dia udah dihapus-hapusin semua. Kalau aku kan dari dulu emang nggak pernah ada aplikasi-aplikasi yang nggak jelas gitu ya, sama dia udah dihapus-hapusin semua. Dia Udah mau Wak, gini-gini dia pengen kan. ke arah yang lebih baik ya, Wak. Aku pengen pelan-pelan mau ke arah yang lebih baik, pelan-pelan saya mau cari jodoh kata dia gitu. Karena saya targetnya nanti umur sekian saya udah harus punya jodoh gitu kata dia gitu. Iya Wang, aku juga sama gitu. Mudah-mudahan kita didekatkan jodohnya gitu. Kamu bisa nggak Om Eri ungkapin rasa sayang buat Iwang, rasa sayang terdalam dari Om Eri, dari dalam hati Om Eri untuk Iwang, untuk teman-teman biar tahu, biar denger gitu langsung dari Om Eri. Wang, segimanapun mau kamu siapapun mau apapun pokoknya yang terjadi sama kamu selama ini, kalau misalnya saya ada salah saya minta maaf. Terus mau kamu sekarang beda alam sama aku, pokoknya aku tetap ingat kamu, tetap kamu sebagai sahabat saudara aku. Karena selama Krisna udah nggak bertiga sama kita, Iwang tuh selalu berdua kan, karena kan Krisna udah keluar, udah nggak kerja di daerah deket Andara lagi. Jadi aku sering tukar pikiran sama Iwang karena Iwang yang selalu ada di Andara. Pokoknya memorian kita nggak bakalan bisa terhapuskan dari aku, Wang. Mudah-mudahan kamu diampuni dosa-dosanya, terus diterima amal ibadahnya, Amin. terus dilapangkan kuburannya, ditempatkan di surganya Allah. Amin. Itu aja buat aku, dari aku buat Iwang. I love you buat Iwang. Iwang itu nggak pernah itu ya, nggak pernah mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan sakit. Iya, bener. Dia itu nggak pernah mau dia paling demen tuh kalau diurutin aku. Kalau misalnya lagi di garasi gitu, lagi nunggu panggil teknisa, wah aku badanku nggak enak kayaknya nih, wah kayak masuk angin, diurutin tuh pasti dia nyeru, aduh enak wah, aduh enak terus gitu. Dia sering kadang-kadang, wah kalau kamu, aku suka gitu. Kalau kamu mau minta urut, ada aku tukang urut yang bagus nih, ayo deket rumahku dia ngurut. Nah karena cocok di situ itu udah berkali-kali dia tanpa aku, karena aku kerja, aku mau ngurut, wah ya udah aku kasih nomornya orangnya, dia janjian sendiri, datang sendiri ke situ gitu. Kamu terakhir ketemu tahun baru? Bukan, terakhir ketemu kemarin, jenguk hari Jumat kemarin. Hari Jumat aku jenguk. Sabtu, Minggu, Senin dia pulang kampung. Tadinya kan mau pulang Minggu, tahu nggak kejadian apa kakaknya yang dari Tasik belum datang. Akhirnya dia pulang Senin katanya. Dengar-dengarnya kalau aku nggak salah ya, dia tadinya mau pulang Minggu, tapi aku dengar-dengar dia pulangnya Senin katanya. Jadi dia Senin sampai kampungnya. Terus sampai kampung Senin itu, dia Senin sampai Selasa itu dia masih ceria katanya. Maksudnya masih sehat. Dia ngedropnya itu di hari Rabu pagi. Di hari Rabu pagi apa deh, malam Rabuknya gitu dia mulai ngedrop, dia masuk rumah sakit. Terus kondisinya udah lebih parah dari yang pertama di kosan sebelum dia masuk rumah sakit. Terus akhirnya kakaknya Iwang katanya nelpon si Noldi yang temennya yang satu kamar di sini. Noldi, kayaknya Iwang cuman mau nungguin kamu doang deh, soalnya Iwang nyebut nama kamu terus gitu, kata si Iwang, kata si saudaranya. Mau gimana kamu sekarang terbang ya gitu. Nah baru si Noldi itu pergi. Ternyata Noldi itu di perjalanan dari bandara naik travel setengah jam nyampe ke rumah Iwang, ternyata dikabarin telepon kalau Iwang udah nggak ada. Jadi kurang apa, Noldi itu mau nyampe ke Iwang itu misalkan gimana, setengah jam setelah Iwang meninggal baru Noldi sampai gitu. Jadi selama Iwang ada di sekitar kita, dia itu orang yang baik ya, Wak ya. Iya, orang yang baik, Yang kerja baik, keras, kerja keras. gitu. Yang jelas kita bersaksi kalau Iwan itu baik. Dan terus kalau azan itu ikut sholat gitu, Wak. Sholat, dia Sholat, sholatnya rajin. rajin. Ya. Kadang-kadang dia suka ngimamim aku Iya. ngimam ke dia gitu. Aku jadi makmumnya. Dan itu penyaksian kita, Wak. Penyaksian kita selama dia hidup. Iya. Kalau aku sih terakhir ketemu waktu malam tahun baru, aku peluk kan dia, Wak. Wak, kamu nggak apa-apa Dun, kata dia. Kamu sehat, nggak apa-apa. Kemarin terakhir yang WhatsApp itu masalah handphonenya, Wak. Iya. Dun, maaf ngerepotin, gitu dia, Wak. Ya, kok Iwang itu beda gitu, udah aku ngerasain kok beda ya, Iwang beda gitu ya. Sebelum dia pulang, Wak, ke Bengkulu.
Iya. Jadi ya nggak nyangka sih kita kehilangan banget gitu Wak. Soalnya ya kita sering jalan keluar bareng gitu kan Wak. Iya, sering Keluar jalan negeri keluar bareng. kemana bareng ya kan. Ada nggak yang kamu pengen sampein lagi Wak? Nggak ada, aku cuman itu doang sih. Karena kan aku lebih banyak curhat sama dia ketimbang sama Season kan. Karena Season kan bos Raffi sibuk, jadi Waktunya nggak susah ketemu. waktunya susah ketemu Season. Jadi aku lebih banyak sama Iwang curhatnya gitu. Jadi curhat mengenai kerjaan, curhat mengenai kehidupan kita ke depannya seperti apa, curhat mengenai karir kita ke depannya seperti apa kayak gitu. Aku udah banyak curhat. Jadi udah alhamdulillah sih dibilang puas. Aku udah puas, udah bisa ngomong sama Iwang panjang lebar di masa hidupnya. Yang jelas kita semua keluarga besar Rans Entertainment sangat kehilangan Iwang, sangat kehilangan canda tawa bersama Iwang. Mudah-mudahan Iwang ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala Amin ya Wak. ya Allah, amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Teman-teman juga di sini yang nonton, kalau ada Iwang pernah salah berkata atau bersikap atau bersosial, mohon dimaafkan ya Pak. Iya, aku semua sama temen, sama yang kenal sama Iwang maupun yang pernah ketemu sekelibatan sama Iwang, ini bener Kak, DM aku atau WhatsApp aku gitu ya, yang tahu ini Iwang bener Kak meninggal. Iya, kalau Iwang ada salah minta maaf ya. Sampai security di depan kan, security di depan situ tadi aku bilang, wah apa udah tahu Iwang meninggal? Hah? Iwang, iya yang pakai vario putih, kata temannya. Oh Iwang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Mary, iya ya, turut berduka cita ya atas meninggalnya Iwang. Terus aku bilang, iya Pak, bilangin sama teman-teman semua di sini ya, kalau misalnya Iwang mungkin ada salah-salah kata perbuatan, mohon dimaafin, aku mewakili Iwang ya. Iya Om Mary gitu. Jadi Iwang dimakamin di Bengkulu ya Pak? Iya, dimakamin di Bengkulu. Ya udah. Jadi intinya itu selama Iwang bersama kita saksikan dia orang yang baik. Iya, orang yang baik, ceria. Dan dia meninggalkan kesan yang sangat baik ya Pak ya buat Iya, kita Pak. alhamdulillah. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan, Iya, kesabaran. Tenisa juga, Mama Ami semua diberi kekuatan, Mary juga diberi kekuatan. Amin, iya amin. Kita doain yang terbaik terus ya Pak. Alhamdulillah saya selalu doain di setiap sholatku buat Iwan, karena saya udah tahu Iwan Susanto binti Ngatimin kalau nggak salah. Iya. Sudah Pak. Kayaknya cukup sekian kita penjelasan Mary menceritakan tentang Iwan, tentang Iwang. Untuk teman-teman yang penasaran juga Iwang kenapa, ya kita minta doa juga dari teman-teman semua. Iya, kan kebetulan juga saya mewakili Iwang juga ya di sini. Saya kalau misalnya lagi live di TikTok atau live di Instagram pada nanya Iwang kenapa, sakit apa. Nah, sekarang udah aku jawab semuanya. Jadi mewakili di Power Ranger ya, Power Rangers ini gitu. Oke. Semua teman-teman terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita. Iya. Pokoknya terima kasih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta doanya ya buat Iwang.